Ya. Bu Rati, wes iki volumenya sudah. Otomatis aku dibantu ya. Ini koyo konaku. Ayo. Kok juga bulan Pak? Apa kalau bulan Pak itu tak Monggo Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi budaya positif di SMK Negeri Banjar Pacitan. Tidak lupa sholawat serta salam kita selalu turunkan pada junjungan Nabi Agung Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan sahabatnya, amin. Perkenalan pada kesempatan kali ini kami dalam rangka acara diseminasi budaya positif ini tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan kita ini. Tentu saja untuk ke depannya semoga apa yang kita sampaikan nanti tentang materi budaya positif ini nanti bisa kita bisa bermanfaat dan kita bisa laksanakan di SMK Negeri Banjar Pacitan. Nah, mungkin kemarin saya menyampaikan untuk kegiatan ini yaitu dalam rangka diseminasi dari CGP Angkatan 9. Ini ada saya, Pak Sigit, kemudian ada Bu Rati dan Bu Nurul. Iya kan, bukan perkenalan dulu, nama kenalan. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi atau kita akan membahas tentang adanya budaya positif atau pelaksanaan budaya positif atau budaya positif apa yang nanti kita bisa kita pelajari di sini. Di sini nanti ada beberapa topik, ya, ada beberapa topik. Nah, kita bagi bertiga. Jadi topik ini yang kemarin sudah disampaikan dalam pembelajaran di guru penggerak. Jadi yang pertama ada 6 topik Bapak Ibu. Jadi ada 6 topik. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini mungkin kalau dilihat dari topik ini kita masih bertanya-tanya kebajikan universal itu yang bagaimana. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ini mungkin ada istilah-istilah restitusi. Nanti kita coba juga untuk menyampaikan. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian dari materi restitusi itu sendiri ada
5 posisi kontrol dan juga segitiga distribusi. Jadi terkait apa yang kita lakukan yang menghadapi murid peserta didik kita, jadi nanti kita bisa mencari bagaimana langkah yang terbaik yang kita bisa gunakan terkait dengan budaya positif ini. Ya, berarti kaitannya dengan antara penerapannya antara kita dengan peserta didik, anak didik kita. Nanti kita bagi materinya, kita mulai dari yang pertama, bahwasanya untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini terkait dengan suatu paradigma. Jadi perubahan paradigma di sini nanti ini ada satu kegiatan ya Bapak Ibu. Ini ada gambar kepalan tangan ya. Nanti ini sebelum kita masuk pada apa itu disiplin positif. Nah, ini kita coba berpikir tentang paradigma kita. Jadi kita coba mungkin bisa dipraktekkan dengan rekan sebelah atau dibayangkan saja juga bisa, atau Bu Rati nanti bisa mempraktekkan ya, mengepalkan tangan. Jadi untuk proses ini jadi ada A dan B, misalkan yang satu teman A dan B, kemudian cobalah secara kertas. Ada kertas ya? Ada kertas. Nah itu tuliskan sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga sekali. Benda yang sangat berharga atau sesuatu yang disopir kecil aja kertasnya. Kita juga bisa. Nah, nanti di situ kan letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Jadi dibuat kepalan gitu ya. Dikepal aja, dikepal. Ya, dikepal. Ini bisa. Saling mengepal. Karena ini kan sesuatu yang sangat berharga ya menurut saya. Jadi itu bisa dipraktekkan paradigma nanti. Salah satu teman itu merayu, mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut, ya. Ya itu bagaimana caranya? Kalau itu kan dibayangkan benda itu sangat berharga sekali. Nah, kemudian apa? Bapak Ibu itu akan rela melepaskannya ya, Ya, Bu Santi itu tuliskan apa tadi yang sangat berharga sekali. Nah, kemudian Guru B mencoba meminta punyanya. Punya Bu Santi dikasih enggak? Coba dipraktekkan dulu sama Bu Santi.
Itu salah satu saja nanti yang mencoba merayu itu bisa kalau kita mengingat sesuatu dari seseorang itu. Sapi. Jadi salah satu bisa membujuk mengancam hati merayu menyuap apa saja dapat membuka kepalan tangannya. Misalnya kalau kepalan tangan itu sesuatu yang sangat berharga tadi, bahwasanya kalau kita kan akan terasa berat untuk melepaskan ya, itu bisa. Ya terus saja guru di pasangan sangat tinggi. Oke sudah, ya sudah ya. Nah coba kita praktekkan. Mungkin salah satu ke depan nanti saya yang rayu. Saya tidak paham rayu. Tak rayu gimana? Jawa ya mungkin ya nanti. Pak Haji rayu berarti. Oh ya Bu. Sapi. Yang benar nih. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan saja. Ya, jadi kira-kira itu yang terjadi apa? Jadi saya merayu Bu Ruby, ya Bu Ruby. Bu, kula nyuwun. Bu, saya pengen tahu yang Bu Ruby gendang itu apa ya? Itu kan rahasia, Bu, itu kan rahasia, jadi harus digenggam sepenuh hati, jadi ya gitu. Itu boleh saya minta yang Bu Ruby genggam itu? Kasihkan ke saya Bu ya, ya. Kasihkan ke saya ya. Boleh ya? Kenapa tidak boleh? Bisa Bu. Sedikit aja ngintip. Nanti tak aja. Ya nanti ke sana. Tak traktir, kemudian bisa nanti tak jalan-jalan gimana? Iya. Boleh Bu ya? Ayo Bu. Atau kita ke sana ke pojokan dulu sana nanti saya. Kan gak ada orang yang melihat ya, ada orang yang melihat saya. Oh nanti tangan dulu, tak tergantung jalan dulu.
Oke, jadi Bu Ruby tetap mempertahankan itu ya. Jadi kesimpulannya itu tadi apa Bapak Ibu? Teguh pendirian. Jadi dari paradigma tadi kita, iya ini tentang teori kontrol Bapak Ibu, teori kontrol. Ini teori kontrol. Jadi bahasa kita membuat atau sebenarnya kita dengan siswa kita, jadi tadi kita, jadi ingin merubah atau meminta sesuatu pada siswa kita itu dalam diri peserta didik kita, siswa kita itu juga ada sesuatu kontrol diri. Jadi kalau kita memaksa pun, kalau dari dalam diri orang yang lain tidak mau, ya tetap akan sulit ya. Meskipun kita bujuk, kita ancam pun ya, kita ancam, yang kita nanti saya hukum, nanti saya gini-gini ya, tetap akan sulit kita. Jadi dari perubahan paradigma teori kontrol dengan teori kontrol, jadi bagaimana seorang guru nanti mengontrol murid, kemudian dari ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, kemudian penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Jadi siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini dari paradigma teori kontrol tadi yang sudah kita ilustrasikan. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk stimulus respon teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrolnya, pilihannya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pada seorang berperilaku itu pasti ada tujuan yang baik atau buruk. Itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Jadi ya yang diilustrasi tadi ya, Bu Ruby mempertahankan itu tadi, kehormatannya, atau yang sesuatu yang paling berharga tadi ya, itu yang kita paksa apapun ya tetap tidak mau. Itu yang mengontrol ya dari diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Jadi untuk teori pilihannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan dan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi model berpikir menang. Ini saya dalam disiplin positif yang dari teori, kalau di sini Dr. William Glass ini teori kontrol. Nah kita bisa gambarannya seperti ini ya. Jadi ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada mana disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku tadi memiliki tujuan. Jadi nanti adanya teori motivasi. Jadi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, sampai nanti pada akhirnya pada keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Nanti ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Terus ini nanti yang paling tingkatnya paling atas ya manajer ini, tapi paling enggak minimal kita sebagai pemantau.
kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada 5 dasar kebutuhan manusia nanti yang juga akan disampaikan. Jadi apakah makna disiplin itu? Jadi disiplin dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah ini dari murid-murid Sokrates dan Plato. Di sini dari disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau kita melakukan pendisiplinan, maka kita sini kata disiplin dengan ketidaknyamanan dengan tadi terkait dengan posisi kontrol tadi, ini adanya pemaksaan dan sebagainya untuk agar menjadi apa yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan universal, jadi sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada beberapa nilai kebajikan universal yang kita tanamkan di pembelajaran, terutama kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang digunakan pada kurikulum Merdeka. Dari beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk nilai-nilai kebajikan universal sebagai tujuan yang akan dicapai setiap individu. Kemudian terkait yang kedua tadi untuk pengertian disiplin, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, teori ini terkait dengan perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi sini ada beberapa motivasi, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal terkait dengan teori motivasi perilaku manusia, yang dimana untuk yang motivasi internal ini merupakan tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu tadi yang motivasi, kemudian dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa banyak dari pemberian penghargaan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, jadi untuk penghargaan itu mengapa dihukum oleh penghargaan? Nah, di sini ada beberapa pandangan bahwasanya dampak dari kita memberikan suatu penghargaan itu ada juga dampak negatifnya. Jadi yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa di sini merusak hubungan.
Kemudian juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu memberi pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, apresiasi kebajikan. Jadi ada pembuka dan nilai kebajikan yang dirasakan atau yang akan dicapai. Kemudian situasi ya, situasi. Nah, contohnya kita pakai kalimat ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat situasi, pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita lebih mengapresiasi, memberikan pengakuan pada nilai-nilai kebajikannya. Bisa menghargai kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Mungkin ada situasi yang lain juga bisa pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Jadi apresiasi di sini adalah pada nilai-nilai kebajikan. Jadi ada rasa empati, kepedulian, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai kebajikan yang lain. Nah, ini ada tindakan guru. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu cermati gitu. Ini adanya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada 1, 2, 3. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, tadi konsekuensi ya. Coba lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Olahraga. Ya, nanti bisa bedakan ya hukuman dan konsekuensi. Pilihannya cuma 2, hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk melepas sepatu seharian, sepatu tidak pakai sepatu, jadi iya seperti kemarin kita ada tindakan yang seperti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, lapangan voli ya. Lari mengelilingi lapangan voli. Ini contoh tindakan guru. Kita coba ya, nanti kita buat lapangan basket. Nah, coba kita lihat ini. Kamu begini. Yang mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket terlambat dari sekolah itu hukuman. Push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas teman telah dicoret konsekuensi.
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi murid disuruh tidak mengenakan sepatu. Ini yang benar tadi, yang tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Lari memiliki lapangan basket, konsekuensi. Intinya konsekuensi itu ada relate dengan kesalahan yang dilakukan, tindakan konsekuensi. Misalnya kalau mengganti keras karena dicoret-coret ya mengganti kertas, kemudian membersihkan tumpahan air ya karena kenapa membersihkan tumpahan air ya karena airnya tersenggol tadi, itu masih relate ya, masih ada hubungannya. Kemudian lari di lapangan terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga, konsekuensi karena masih relate karena itu di mata pelajaran olahraga. Sedangkan yang lain itu hukuman itu saja itu kan intinya keputusannya ada di salah satu pihak ya, misalnya kita guru ya, hukumannya ini ya, kamu harus gini ya. Jadi tidak ada istilahnya kesepakatan di awal dengan siswa atau dengan antara guru dengan siswa ya. Jadi itu untuk tindakan guru terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Jadi perbedaannya di mana perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kita tidak mengatur apakah kita memberikan suatu hukuman tersebut dalam diri siswa itu kan mungkin ada perasaan sakit hati atau gimana ya. Karena hukuman itu ada dari salah satu pihak saja. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menguji kedisiplinan, kemudian konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Untuk hukuman itu ada merupakan paksaan, yaitu dipaksa. Kalau konsekuensi ini ada stimulus dan tanggapan terkait dengan masih ada hubungannya yang terkait dengan apa yang kesalahan yang mereka perbuat. Mendorong anak menyadari diri sendiri. Untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyelesaikan kesalahan. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensi hukuman itu bisa merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi dengan hak dibuat dikasihkan untuk sementara. Tengoknya beberapa waktu saja itu teori kontrolnya seperti itu. Oke. Kemudian tadi ada penghargaan, motivasi penghargaan, hukuman, dan kemudian adalah restitusi. Jadi ada istilah lagi yang terkait dengan teori kontrol ini, yaitu restitusi. Di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori menurut Gosan ya, Gosan. Jadi dari 3 konsep tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu masuk pada ke arah negatif ya, jadi membentuk satu identitas yang gagal. Tadi sudah saya sampaikan di depan, tersakiti, sistem kesadaran murid merasa takut, murid membenci peraturan. Kemudian ada konsekuensi, hubungan disiplin. Kalau konsekuensi masih dalam posisi netral. Kemudian restitusi itu yang mengarah ke arah positif. Jadi restitusi merupakan pilihan. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan.
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus atau pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang meyakini, apa yang bisa melakukan, ini merupakan satu pertanyaan dalam membangkitkan menggali identitas murid untuk tujuannya itu apa. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Pada dasarnya kalau penerapan ini kan tidak bisa kita lakukan mungkin dalam waktu singkat ya. Dalam singkat kita menangani satu anak atau peserta didik atau murid. Jadi pasti ada prosesnya, Makanya intinya dalam prosesnya tadi sabaran ya, harus sabar Bu. Nah, jadi diskusi nanti lebih lanjut disampaikan di bab restitusi ya. Ini sudah masuk ke keyakinan kelas. Monggo Bu tadi. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang disiplin, kemudian teori kontrol. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, kemudian nanti yang kedua tentang kebutuhan dasar sebagai manusia, dasar manusia. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kok ketinggalan Bapak Ibu sudah merasa ngantuk, terus snacknya kok ketinggalan tinggal kritis ya. Jadi mari kita sama-sama melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita belajar tepuk-tepuk seperti anak TK ataupun PAUD. Nanti panjenengan semua menirukan apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalkan saya nanti bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 3 kali sambil mengatakan go. Ini hukuman atau? Bukan hukuman Pak, ini SBG. Terus kalau saya mengatakan tepuk 2, Bapak Ibu tepuk 3 kali sama 1, 2, 3 bilang push. Kemudian kalau saya bilang tepuk 3 tetap melakukan tepuk 3 kali bilang yes. Kalau saya bilang tepuk 1, 2, 3 berarti go, push, yes. Ngerti ya? Misalkan tepuk 2, 3, 1 berarti dari yang push, kemudian yes, kemudian go. Coba sama-sama kita latih konsentrasi ya. Oke, duduk saja. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yes. Tepuk 1, 2, 3, yes. Tepuk 2, 1, 3, seringan saja dan pangapunten saya untuk hal-hal seperti itu masih minim sekali. Kalau guru SD mungkin sama guru TK banyak pengalaman, tapi kalau guru SMK mungkin anak-anak kemarin saya ajak seperti itu katanya adik koyo SD itu Bu seperti itu. Kayaknya paham. Terus sekarang kita lanjut pada keyakinan kelas. Nah, di sini untuk materi yang pertama di situ ada pertanyaan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di sini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya,
di sekolah kita ini sudah ada yang namanya tata tertib ataupun peraturan sekolah ataupun juga peraturan kelas. Tapi mungkin yang belum ada, ya mungkin di SMK ini juga masih asing dengan keyakinan kelas, yang mana dalam keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan sekolah ataupun peraturan kelas. Apa itu perbedaannya? Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu hanya ditetapkan sepihak, tidak ada kesepakatan antara siswa dengan guru ataupun warga sekolah. Ya, seperti yang sudah ada di kelas-kelas kemarin itu peraturan sekolah. Ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dirumuskan secara bersama, kemudian kita sepakati bersama, kemudian kita yakini bersama. Ya, jadi di sini dalam keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara pihak sekolah ataupun kalau misalkan di kelas berarti ya wali kelas dengan siswanya. Nah, di sini di layar sudah terlihat di situ ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang samping kiri, kemudian yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang mana Bapak Ibu? Bundi Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya untuk peraturan sekolah itu kan yang bukan TK itu. Yang bukan TK. Yang bukan TK. Jadi untuk slide di atas yang merupakan keyakinan itu yang sebelah kanan. Jadi kalau misalkan peraturan kelas ataupun peraturan sekolah itu biasanya masih ada kata-kata menggunakan kalimat negatif. Kadang tidak boleh membuang sampah, kemudian tidak boleh datang terlambat. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif dan biasanya lebih menekankan pada karakter juga. Jadi misalkan yang pertama bersikap sopan dengan guru dan sesama teman. Seperti itu kan berarti ada nilai kebajikan di dalam keyakinan itu, yaitu apa nilainya? Saling menghormati. Oke. Kemudian misalkan berkata sopan, ya tidak, maksudnya misuh-misuh seperti itu, berarti di situ ada nilai kebajikannya, yaitu apa? Kalau misalkan berkata sopan seperti itu berarti juga sama, bisa saling menghormati juga. Misalkan mengerjakan ulangan sesuai dengan kemampuan masing-masing, berarti di situ ada nilai kebajikan yaitu jujur. Jadi ada nilai karakternya atau nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi di sini mungkin kalau Bapak Ibu sudah mulai memahami apa perbedaan antara peraturan kelas ataupun peraturan sekolah dan keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu wali kelas nanti bisa mencoba untuk menerapkan di dalam kelasnya masing-masing. Jadi siswanya diajak untuk merumuskan apa saja yang menjadi keyakinan kelas menurut mereka. Mereka bisa disuruh untuk menuliskan semua pendapat di depan dengan menuliskan di selembar kertas, kemudian nanti bisa dipilih, ya ditetapkan bersama-sama mana yang disepakati sebagai keyakinan kelas, dan mereka harus konsekuen dalam meyakini apa yang sudah mereka tetapkan. Ya, itu tujuannya tidak lain juga untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah, terutama di dalam kelas seperti itu. Terus kemudian selanjutnya langsung saja ke kebutuhan dasar manusia dan dunia
sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Mungkin yang sudah sering kita ketahui ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang mana untuk kebutuhan bertahan hidup itu ya ada sandang, ya, papan, pangan, itu sudah pasti untuk kebutuhan bertahan hidup. Terus kemudian yang kedua ada kebutuhan kebebasan. Yang mana di sini kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Ya. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ketika kita memberikan bekal pada anak, ya, misalkan kita memberikan bekal pada anak, bekal makanan dari rumah. Terus setiap hari kita membawakan lauknya tempe terus sayurnya misalkan oseng mie terus. Nanti sampai di sekolah, kadang anak itu melakukan suatu tindakan, misalkan mengambil bekal milik temannya. Nah, apa tujuan dia mengambil bekal milik temannya? Tujuannya karena dia ingin menikmati bekal yang berbeda dengan apa yang ia bawa dari rumah. Karena yang dibawakan dari rumah oleh ibunya itu cuma tempe dan tempe. Jadi dia sesekali ingin menikmati atau ingin mencukupi kebutuhan kebebasannya tadi dengan memilih apa yang ada di bekal temannya, seperti itu. Jadi itu merupakan kebutuhan kebebasan, contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang. Jadi untuk kebutuhan kasih sayang di sini setiap anak ya atau setiap orang itu pasti butuh rasa kasih sayang dan diterima di lingkungan. Nah, contohnya misalkan seperti tadi, bekal tadi, ya. Misalkan seperti kasus bekal tadi, ada anak yang mengambil bekal temannya. Nah, di sini apa kaitannya dengan rasa kasih sayang? Ya, kadang seperti itu dia mengambil bekal seperti itu hanya iseng. Supaya apa? Ya, supaya nanti dia mendapatkan perhatian, dipanggil gurune, dilaporkan yang wong tuane. Berarti dari situ dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang. Dengan adanya dia dilaporkan ke guru, ke orang tua, akhirnya dia mendapatkan perhatian dari guru maupun orang tua. Itu salah satu pemenuhan kebutuhan rasa kasih sayang, misalkan seperti itu contohnya. Terus misalkan lagi di situ ada penguasaan, kebutuhan penguasaan. Di sini kebutuhan penguasaan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi mungkin ketika anak itu mendapatkan juara dalam perlombaan seperti itu, mereka harus kita berikan apa istilahnya penghargaan ataupun kata-kata motivasi ataupun penghargaan. Tujuannya memang untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal pemenuhan penguasaan. Terus kemudian ada lagi yang terakhir, kesenangan. Kalau yang kesenangan tadi kembali pada misalkan anak yang mengambil bekal tadi. Di sini anak mengambil bekal tadi itu tujuannya iseng, terus kemudian biar anak yang diambil bekalnya itu tadi malah gergeten, pegel, nesu, mureng-mureng dan lain sebagainya. Dengan adanya anak yang seperti itu tadi, dia merasa senang melihat ekspresi anak yang dilihat itu, kok saja bocah kuwi tek malah ngene yang aku dan lain sebagainya. Berarti itu merupakan pemenuhan kebutuhan dia dalam hal kesenangan. Jadi dia senang bisa membuat temannya itu merasa lesu, pegel, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia, kelima kebutuhan dasar dari manusia yang mungkin ini ada pada diri anak didik kita, dan kita tidak boleh salah dalam mengarahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita.
Mungkin untuk materi dari saya cukup itu dulu. Selanjutnya untuk yang materi restitusi dan posisi kontrol bisa disampaikan oleh Bu Nurul. Anak ibu. Meski. Apa? Lanjut nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarnya nyuwun pangapunten, meskipun kita di bandar, sebenarnya kalau duduk di sini itu saya ibaratnya nguyai segoro, ngerti ya? Jadi pangapunten di sini saya bagian materi posisi kontrol dan restitusi. Nah tadi Bapak Ibu kalau kita review dari awal dari kontrol diri, artinya kontrol diri itu kan anak itu bersedia berubah atau tidak atau mengikuti tawaran kita, itu mereka yang berhak menentukan. Jadi kita sebagai guru harus membuat kondisi di mana anak itu termotivasi intrinsik. Dari motivasinya itu dari dalam dirinya sendiri. Tadi kan dijelaskan Pak Sigit, kalau motivasi itu bisa karena penghargaan, bisa karena takut dihukum, itu motivasinya berarti masih ekstrinsik. Nah harapannya motivasi anak itu jadi intrinsik, artinya mereka menghargai, melakukan sesuatu itu karena menghargai diri sendiri dan menghargai diri dia karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang dia anut. Jadi harapannya kita dapat mengarahkan anak ke situ. Nah bagaimana kita membuat anak termotivasi intrinsik, maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Salah satunya kebutuhan dasar manusia. Baik guru maupun anak punya 5 kebutuhan dasar. Dan kita sebagai guru, peran kita bisa memenuhi ke-5 kebutuhan dasar anak tadi yang disampaikan oleh Bu Ranti. Ada kebutuhan kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan maupun penguasaan. Nah, agar itu terwujud Bapak Ibu, kita harus tahu posisi kontrol kita itu sebagai guru itu yang mana. Jadi di materi ini sebelumnya kami itu juga kadang ternyata itu saya itu sebagai guru, itu posisiku sebagai ini. Saya itu ternyata sebagai guru, pas saya di mana yang belum pas ternyata di sini. Itu ternyata dari kegiatan ini kita merefleksi. Nah, Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu ada yang sebagai posisi kontrolnya. Jadi posisi kontrol itu terhadap suatu peristiwa, ya, tidak pada semua peristiwa. Jadi ada peristiwa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Nah, terus pun di mana saya ternyata jadi penghukumkah saya, ataukah saya pembuat rasa bersalah, ataukah saya sebagai teman, atau selama ini saya pemantau, apakah sampun jadi manajer atau belum? Monggo kita lihat ciri-cirinya. Ketahuan banget ya Bapak Ibu? Ketahuan nggih? Dengan jelas banget. Oh, lihat saya jelas. Nggih. Ya, ketika menghukum itu ada hal-hal yang bisa secara tidak tersirat dilakukan guru. Nah, kalau pada posisi kita sebagai penghukum, sebagai guru itu kita biasa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Yang jelas jika didengar itu menggunakan kata-kata yang intonasinya tinggi, yang bahasa kasar, ngoten nggih. Kemudian contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasa, misalnya rasakan. Nah itu berarti ketika kita melakukan itu, oh ya aku berarti sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Apakah anak tadi termotivasi intrinsik? Ada perubahan, ternyata anak cenderung memberontak, melakukan kebohongan, mencari alibi, menyalahkan orang lain. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid itu meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Duel-duel terus kae sing ngene. Pasti diingat terus kan seperti itu oleh anak-anak karena mereka teringat jelas itu pengalaman mereka. Kemudian biasanya murid berkata,
Yus ben Pak, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Artinya apa? Kalau ada kesalahan yang sama, karena itu tidak mengenal ke anak ben lah, paling aku ya dihukum, paling hukumannya seperti itu. Kemudian dampaknya pada murid apa? Tadi mengulangi kesalahan. Jadi ketika guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka kecenderungan anak adalah malah mengulangi kesalahan, bukan pada anak yang sama, kadang malah anak yang lain ingin coba-coba. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah ini kalau membuat rasa bersalah, seolah-olah atas peristiwa itu yang disalahkan itu anak. Biasanya guru yang berkata gini, kudune, seharusnya kamu itu begini, seharusnya tadi begini. Ibu kecewa dengan kamu, gitu. Misalnya itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh lain, guru mengatakan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jadi kayak intonasinya itu tadi kalau penghukum itu yang jelas tegas, ada seru banyak itu. Kalau ini agak ibaratnya membuat rasa bersalah itu. Ya aku salah bu. Nah hasilnya muridnya itu nanti menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, kita mengarahkan siswa cenderung untuk tidak jujur. Lalu kaitannya dengan dunia yang berkualitas, ketika kita menempatkan sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan gurunya dalam dunia berkualitas. Tetapi nanti murid akan mendapatkan efek, yaitu dia akan merasa rendah diri. Kemudian biasanya maaf nggih Bu, itu kata-kata yang akan keluar dari murid. Gitu. Nah kemudian kalau ketika guru menempatkan sebagai teman Bapak Ibu, biasanya gurunya akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Alasannya pripun? Nah, contohnya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah ini gitu. Nah itu seolah menempatkan diri sebagai teman. Nah apa hasilnya? Siswa itu akan merasa ketergantungan. Nanti tak melakukan ini, engkau nanti begini. Akan tergantungan. Kemudian akan kurang mandiri juga mereka. Nah guru ini nanti oleh siswa ditempatkan dalam seseorang yang penting untuk dia. Tetapi nanti ini dampaknya akan lemah. Siswanya tidak mandiri, memiliki sifat bergantung. Kadang muridnya akan berkata ini Bapak Ibu, saya pikir Bapak ini cocokku, teman saya, oh ternyata begitu. Itu ketika kita menempatkan sebagai teman. Nah satu lagi, kalau kita menempatkan sebagai pemantau. Nah pemantau ini yang dilakukan guru adalah menghitung, mengukur, biasanya berdasarkan tata tertib yang ada, gitu. Nah, biasanya guru berkata, apa peraturannya? Kalau kamu tidak pakai dasi, peraturannya gimana? Oh, oke, berarti kamu harus begitu. Itu adalah guru sebagai pemantau. Nah, hasilnya siswanya mau menyesuaikan diri, namun jika diawasi. Artinya motivasinya masih dari luar, bukan kesadarannya dia. Lalu, bagaimana letak guru? Guru itu dikaitkan dengan dunia berkualitasnya berdasarkan peraturan atau hukum yang ada. Gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya siswanya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ibaratnya aku ngene, nanti aku begini kayak piye. Oh kalau saya harus menang nih, nanti dapat hadiahku apa ya? Itu ketika kita sebagai pemantau. Nah, contohnya murid akan berkata, nanti saya dapat berapa bintang yang saya harus peroleh. Misalnya kita pakai penghargaan bintang yang bisa menjawab, betul ya? Itu berarti kita sebagai pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis? Waduh, aku salah, nanti berapa halamannya? Kalau saya belum mengerjakan PR atau belum rampung, saya harus menulis berapa halamannya. Itu berarti dia tergantung pada sanksi. Nah, idealnya Bapak Ibu, kita menempatkan diri sebagai manajer. Karena apa? Penghukum, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, itu nanti akan menunjukkan identitas gagal. Jadi siswa akan merasa, aku ki wong gagal. Kemudian ketika menjadi teman
sebagai temannya siswa atau sebagai pemantaunya, benar identitasnya berhasil atau anak itu akan terlihat berhasil. Tapi itu motivasinya terbatas pada motivasi ekstrinsik, belum dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau kita menempatkan diri sebagai manajer, maka siswa itu akan berhasil karena kontrol dirinya yang sadar bahwa dia harus menghargai diri sendiri dan tahu nilai kebajikannya. Nah, pripun cirine? Itu kemarin kita juga wow, ternyata seperti ini. Kalau saya dulu sebelum ini saya refleksi, wah kulon ini ternyata kadang jadi penghukum iya, membuat rasa bersalah iya, teman ya orang kadang, pemantau. Nah, ternyata yang manajer itu nanti kita sebagai guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya apa pertanyaan-pertanyaan itu? Nanti ada di segitiga restitusi. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya apa? Dengan tujuan kalau kita melakukan restitusi, itu pribadinya akan berkarakter yang kuat. Nah, kalau kita sebagai manajer, maka siswa akan mengevaluasi diri karena cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, punten. Nyata, kadang kita kan bingung ya, Mas Sewu. Kita kalau misalnya anak-anak kita di sini mau tak cikes, ya mesakne, gak di ngene-ngene, ya ngoten nika, kadang-kadang ngoten nggih. Cuma bagaimana kita mengarahkan ini ke posisi niki? Niku kita membuat seperti yang disampaikan dulu tadi Bu Rati. Jadi anak-anak kita buat dulu memiliki keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan. Ditanya dulu, kamu itu harapan kamu itu apa? Mimpimu itu pengen seperti nopo di kelas ini. Kamu pengen hubungan dengan guru yang bagaimana, seperti apa? Kemarin pernah saya terapkan di APHBA. Mereka menuliskan, lalu kata-kata mereka kita catat, kita biasanya kalimat yang negatif kita arahkan ke kalimat positif. Kemudian kalimat positif itu kita lihat, oh kamu pengen ini, apa? Misalnya kemarin itu salah satu saya pengen menyenangkan, pembelajarannya itu asik, menyenangkan gitu. Nah, berarti kalau kamu menyenangkan, berarti kamu harus bagaimana ini, harus aktif belajar gitu. Kalau misalnya harus menghargai Bapak Ibu guru itu, nanti kata-kata nilai kebajikan itu kita tulis di kelas. Nanti acuan kalau misalnya anak kita membuat kesalahan, ditanya keyakinan kelas tadi yang kamu langgar kira-kira mana ya? Kamu belum memenuhi keyakinan kelas kita yang mana? Nanti di situ maksudnya mengarahkan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini tugas tapi sudah ada jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti contoh dari guru yang bagaimana? Kontrol guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak nak. Itu berarti sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan seketika bintang ini? Berarti pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, Le? Itu memposisikan sebagai manajer. Kamu selalu paling akhir, telat terus, itu berarti sebagai penghukum. Itu ciri-ciri diri kita. Jadi kali ini saya sebagai apa ya? Nah, biasanya eksekutor, nah ini betul Pak. Eksekutor itu mengeksekusi berdasarkan aturan, biasanya seperti itu. Nah, yang paling sering tadi yang dikatakan Pak Andi, eksekutor artinya menilik berdasarkan peraturan. Jadi kita ini dianjurkan transisi dari posisi pemantau ke posisi manajer. Lalu perbedaannya apa? Kan tadi pemantau sama-sama mengarahkan yang baik juga, manajer juga. Nah, untuk yang pemantau itu biasanya anak-anak diarahkan melihat konsekuensi
konsekuensi atau penghargaan yang konsekuensinya ketika melakukan kesalahan apa, kalau misalnya melakukan kebaikan apa penghargaannya. Kemudian konsekuensi yang diberikan ketika kita jadi pemantau itu cenderung membuat tidak nyaman. Tidak nyaman artinya gini, aturannya begini, kamu harus begini. Itu anak melakukannya, tapi dia dasar dari dirinya itu buatan nyaman. Masih eksternal motivasi dia melakukan itu. Nah, kalau sebagai manajer, anak akan diarahkan untuk memperbaikinya. Jadi di keyakinan kelas tadi, Bapak Ibu, itu tidak ada jika ini bagaimana tidak. Dan kalau kamu lompat mager, enak piye. Nah, itu anak sendiri yang akan mencari opsi-opsi hal apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki diri. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ini tadi kalau Bu Ratih biasanya ice breaking, kalau saya nggak biasa ice breaking, Pak Toyo. Tapi biasanya kalau saya itu suka yang yes. Jadi Bapak Ibu kalau saya bilang kelas, minta tolong dijawab yes mana nggak? Tapi mengikuti intonasi saya, kelas, kelas, ini ada teorinya Bapak Ibu. Saya kemarin itu bingung gimana ya. Ternyata itu ada satu teori dengan kata kelas yes itu ada ditulis sendiri. Jadi di kelas kalau kita mau eksplikan dulu pas dijak mengenai kelas yes gitu. Anak-anak udah gitu sendiri. Jadi nak coba perhatikan, kita susahkan kelas yes, nanti temannya yang lain pasti perhatikan. Kemudian segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ya Bapak Ibu. Tadi kan di awal disampaikan ada hukuman, ada konsekuensi, dibahas juga sebagai restitusi. Tadi Bapak Ibu oleh Pak Sigit sudah diarahkan membedakan hukuman pripun, konsekuensi yang bagaimana. Nah, sekarang kita ke restitusi. Untuk melakukan restitusi itu berarti kita memposisikan diri sebagai manajer. Artinya apa? Biar perubahan pada anak itu dia ubah berdasarkan motivasi yang ada di dalam dirinya yang lahir secara alami. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus tahu dulu. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar anak nih. Kita harus tahu ketika anak melakukan itu, kebutuhan mana sih sebenarnya yang pengen dia penuhi. Nah, bagaimana kita tahu? Maka kita melakukan segitiga restitusi ini dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu yang paling bawah, ketatas ya Bapak Ibu. Oke, yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Nanti tahapan kedua itu yang memvalidasi kebutuhan, jadi arahnya ke sana segitiganya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari menstabilkan identitas itu alasannya apa? Karena setiap orang itu dasarnya pasti punya kesalahan, ya kan? Kemudian memvalidasi kebutuhan itu kita tujuannya mengetahui dia butuhnya apa, biar langkah kita itu efektif, ya, efektif. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang ingin dia penuhi. Kalau menanyakan keyakinan nanti tujuannya biar si anak itu dia tahu bagaimana merefleksi diri dan tindakan apa yang sebaiknya saya lakukan. Acuannya apa? Keyakinan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi memang tahapannya, kalau kita ngarahkan begini-begini, tapi anak belum punya keyakinan kelas, nanti refleksinya anak juga semakin susah. Jadi keyakinan kelas itu membantu anak termotivasi dari dalam. Nah, ketawa saya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu langkah pertama. Dasarnya dari restitusi ini sebenarnya itu yang diinginkan win-win, jadi menang-menang. Jadi jika ada kasus antara 2 anak, maknyum saya bulusi bro bidang deh, mungkin saya dikoreksi. Jadi kalau ada kasus 2 anak, jadi gimana si A yang melakukan dan si B yang terdampak? Itu dua-duanya itu tidak merasa salah, tapi terhargai semua. Jadi posisikan seperti itu, maka dikatakan win-win, menang-menang skemanya. Nah, langkahnya yang pertama itu menstabilkan identitas, di mana itu
Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kadang kan anak kita ketahui mau ditegur aja, waduh salahku ini, waduh ini mau aku lompat pagar, kan sebenarnya sudah tahu salahnya apa, kan kata waduh saya nggak mengerjakan PR, baru ditegur aja sebenarnya mereka sudah tahu. Tapi gimana kita menstabilkan identitas itu biar anak yang tadi berpikiran positif dulu ke dirinya diarahkan dan nanti bisa berefleksi, pikirannya tenang. Nah contohnya gimana? Guru berkata, yang pertama ini contoh ya Bapak Ibu, nanti kita bisa menggunakan bahasa yang lain. Contohnya berkata gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu acuan untuk menstabilkan keadaan dulu, biar emosinya anak tertata dulu, berpikiran positif ke dirinya dulu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu anak distabilkan dulu. Nanti kita akan mendengar arahannya gini Bapak Ibu, segitiga restitusi harapan data yang kita terima itu karena anak terbuka hatinya, stabil, nanti yang dikatakan mereka adalah jujur. Kalau mereka sudah jujur, maka kita akan bisa mengarahkan atau mengetahui kebutuhannya yang mereka butuhkan itu kebutuhan apa sebenarnya dari 5 kebutuhan manusia tadi. Apakah karena sebenarnya dia pengen bebas, atau pengen seneng-seneng, atau pengen dihargai, nanti kita akan tahu di ceritanya. Tahap ini adalah validasi kebutuhan tadi, tahap kedua dari segitiga restitusi, di mana di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu murid untuk menjabarkan kebutuhannya apa. Kita untuk ketika murid menjawab, kita akan menganalisis kebutuhannya apa. Nah, di sini contoh-contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu kan membawa dia tertentu dulu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Karena kita sebagai guru pasti paham, bocah ini sebenarnya nggak pusing, sudah tahu kita. Bocah ini pasti alasannya mau gawe-gawe tadi resminya kurang ngerti. Kita sudah tahu, tapi meskipun kita sudah tahu, monggo kita mencoba anak itu merefleksikan dirinya, terbuka dulu. Nah, contohnya lagi, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh berusaha menjaga sifat itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya tukang-tukaran nih Bapak Ibu? Oke, kelas? Kelas? Yes. Kelas? Yes, yes. Kelas? Yes. Oke, lanjut yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini dihubungkan dengan nilai-nilai dasar manusia. Kalau kita dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama di dalam kelas. Contohnya gini, kata-katanya nanti. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu pengen jadi seperti anak seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi intinya ketika kita membuat segitiga restitusi, tadi yang pertama, nama Pak Aris yang pertama tadi Pak Aris, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, biasanya Bapak Ibu gini, kalau kita mau menilai, kok ribet ya? Harus jadi manajer dulu, membuat keyakinan kelas dulu, membuat keyakinan kelas itu tidak serta-merta, keyakinan kelas kita ya, tidak serta-merta gitu. Karena yang kita inginkan adalah anak termotivasi dari dalam. Jadi diarahkan yang seperti tadi dijelaskan sebelumnya, kok lama ya? Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, alhamdulillah monggo. Tapi belum, kalau belum, sebenarnya ada langkah-langkah intervensi 30 detik. Ini langkah singkat
yang bisa dikatakan sebagai apa ya, mirip-miripnya restitusi gitu. Jadi dengan intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan awal. Caranya singkat, konfrontatif ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai pemantau maupun sebagai manajer. Ini pertanyaan singkat tanpa mencari dulu kebutuhannya apa, tanpa harus menstabilkan keadaan dan sebagainya. Contohnya ya, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Biasa kita kan kalau ngobrol ke siswa kan datang ya. Kemudian apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Itu mengajak anak untuk merefleksi diri. Jadi dengan begini kan efeknya, oh ya, kita mudah mengarahkan. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Nah ini peraturannya apa? Berarti tadi posisi guru sebagai pemantau ya, mengajak lain. Artinya peraturannya apa? Itu kalau di restitusi kata-kata peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas yang kita sepakati kemarin apa gitu. Itu yang ciri dari keyakinan kelas. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu itu yang bisa mengintervensi 30 detik, mengajak anak untuk merefleksi diri, menimbulkan ibaratnya mengajak anak terbuka. Sudah selesai. Alhamdulillah ya Bu. Nah dari sini Bapak Ibu dari tahap awal sampai akhir ini refleksi ini bukan semuanya Pak dalam diri hati ada saja ya Pak. Iya dalam diri. Monggo kita sama-sama melakukan refleksi dari materi ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan apa? Yes. Kelas, yes. Oke. Oke, coba ya. Kan kita berlenggah di sini, Bapak Ibu. Masa buatan nanti hal yang tidak dapat nanti. Setengah mawon nanti yang lainnya dalam diri saja. Minta tolong. Kalau Bu Herna itu sudah lama itu senior itu Bu Ati kalau Bu Ati. Terima kasih waktunya. Ya, hal baru yang saya dapatkan adalah ketika bagaimana membedakan tadi peraturan sama keyakinan kelas, itu yang hal baru yang saya dapatkan. Kemudian bagaimana kita mengenal atau memperlakukan siswa kita harus sebagai apa dari manajer, teman dan sebagainya. Ini Bu. Tersun. Berarti ini yang lain nanti Pak Aris Mari boleh Pak Aris. Yang nomor 2 Pak Aris. Nomor 2. Perasaan apa yang muncul? Senang. Jangan jadi Pak. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini nguyai segala. Apa gimana? Ini saya akan menjawab pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Selama ini kan yang kita ketahui bahwa disiplin itu ya ikuti peraturan gitu ya. Tapi ternyata ketika kita belajar mengenai mengajar apa namanya Pancasila P5 gitu, ternyata ada keyakinan gitu. Dan itu yang kayaknya lebih mengena daripada dengan disiplin yang artian peraturan, karena anak tidak tahunya cuma dukung dalam dirinya, tidak tahu. Setelah saya mengetahui
apa itu motivasi intrinsik, ternyata anak-anak itu mungkin kalau kita gali akan lebih paham, hanya seperti itu, dan tidak merasa, istilahnya selama ini saya yang mengalami. Jadi ketika ketemu saya itu, wah ini saya dapat sanksi. Ketemu Pak Aris Ciloko ini yang seperti itu diantaranya. Seperti ketemu setan gitu. Iya, mungkin. Jadi sengeri itukah saya gitu, sehingga saya harus merubah cara berpikir saya. Jadi teori ini buat saya sangat luar biasa. Lagi perasaan saya sangat luar biasa kan, dapat ilmu yang lebar tentang bagaimana harus anak itu ditahu dari dalam sendirinya bahwa apa namanya, keyakinan itu penting dan harus saya coba terapkan seperti itu. Matur nuwun Pak Anes. Nah, untuk refleksi ketiga keempat ini kita merefleksi diri sendiri mawon ya, termasuk saya Bapak Ibu, karena di sini saya juga masih belajar. Ternyata peran yang saya lakukan harus seperti apa? Refleksi ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Apa saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai temankah saya, sebagai pemantukah saya, sudah memenuhi kriteria sebagai manajer atau belumkah? Itu monggo, saya juga merefleksi diri saya. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among atau pendidik yang seperti apa setelah mengetahui materi tentang ini. Itu refleksi juga untuk diri saya. Nah, pas sekali baterainya sudah habis, dari saya akhiri, nanti ditutup oleh Pak Sigit nggih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman CPP, berarti kemudian guru dan partisipasi semua Bapak Ibu guru. Kami ucapkan terima kasih. Pada akhirnya kami dari pembahasan materi budaya positif ini, marilah kita bersama-sama memberikan atau melaksanakan dari apa yang dari teori kamu tadi, kemudian dari pembiasaan disiplin dan sebagainya di lingkungan sekolah kita menjadi lebih baik terhadap anak-anak kita, terhadap peserta didik kita, di mana pada dasarnya mereka mempunyai tujuan tersendiri melakukan hal-hal tersebut, baik hal yang baik ataupun hal yang buruk sekalipun, sehingga kita harus bisa menggali masalah penyebab apa, dan kemudian kita menggali juga bagaimana mereka menemukan motivasi intrinsik mereka untuk menjadi atau memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Pada dasarnya seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada acara diseminasi budaya positif untuk kesempatan kali ini. Dari pemaparan dari uraian kami tadi ada kekurangan atau salah kata, kami mengucapkan maaf. Kemudian untuk selanjutnya, untuk menutup, kita tunggu saja menutup acara pada siang hari ini, sudah 1 jam lebih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa foto dulu bersama-sama. Foto. Mungkin yang lain yang mau foto juga bisa untuk PMM. Untuk aksi nyata PMM bisa foto sekalian ya.